rumah tanggamu. Sesungguhnya rumah tanggamu itu pasti selalu diuji sama Allah. Kenapa sih Ustadz masalah ini nggak kelar-kelar? Datang satu, datang lagi, masalah lagi di rumah tangga. Sesungguhnya Allah cinta kepada dirimu. Ketika Allah memberikan suatu permasalahan di dalam rumah tanggamu, Allah itu suruh berpikir bagaimana mengatasi masalah itu. Dan pasti Allah akan memberikan jalan keluar jikalau engkau mendirikan sholat di dalam rumah. Didata berapa jumlah anaknya, ibu kerja di mana, ayahnya kerja apa. Nah, saya termasuk aktivis di Anggota. Setelah saya tanya-tanya, saya pun menanyakan tentang masalah rumah tangganya. Dan rata-rata rumah tangga yang bermasalah itu terjadi karena adanya miscommunication. Sang istri tidak memahami karakter suaminya. Suaminya tidak memahami karakter istrinya. Yang lebih ironis, kedua-duanya tidak mengerti tentang karakter anak-anaknya. Bunda, bahagia rumah tangga itu cuma satu. Kalau ini terus diistiqomahkan dilakukan, insya Allah akan bahagia. Apa itu Ustaz? Sebelum saya jabarkan, saya akan memberikan dulu tentang ilmu anatomi. Apa itu ilmu anatomi? Saya bukan di bidangnya. Pernah saya ikut seminar. Allah menciptakan yang namanya akal di dalam tubuh manusia. Ini adalah salah satu yang Allah ciptakan paling mulia di antara tubuh manusia. Di dalam surat Al-Quran, Allah menyindir tentang akal. Supaya kita berpikir kurang lebih ada 375 ayat. Yang langsung Allah tegur kita mengenai akal, itu ada 17. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwa. Sesungguhnya kehidupan dunia itu kata Allah hanya sandiwara gurau belaka. Dan beruntunglah orang-orang yang bertakwa itu. Afala ta'qilun. Di akhir ayat itu Allah menyinggung tentang akal. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir kata Allah? Allah yang memberikan akal kepada kita. Namun banyak manusia yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Allah menciptakan akal. Biasa kita sebut dengan otak. Ternyata otak laki-laki dan perempuan itu berbeda, Bunda. Laisad dzakaru kal unsa kata Allah. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Allah menciptakan seorang laki-laki ketika ia berbicara, mengeluarkan kata-kata, komunikasi, pandai bicara, itu berada di otak kiri. Sedangkan otak kanannya adalah otak kreativitas. Namun, kalau perempuan, Allah ciptakan otak kanan dan otak kiri dua-duanya untuk otak komunikasi. Laki-laki cuma satu otak, perempuan dua. Setiap hari, laki-laki itu mengeluarkan kata-kata, ini sudah riset oleh para ahli. Kurang lebihnya 7.000 kata dalam satu hari dia mengeluarkan kata-kata. Sedangkan perempuan karena mempunyai dua otak kanan dan kiri, Allah ciptakan untuk komunikasi mempunyai 20.000 kata-kata. Makanya setelah itu saya baru paham, oh pantes wanita pada cerewet.
Jadi kalau istri pada bawel, wajar kodratnya begitu. Ini yang harus dipahami oleh sang suami. Suami punya 7.000 kata. Kalau suaminya dosen, guru, kalau pulang ke rumah, itu kenapa wajahnya rata? Kayak tembok. Rata bener kayak tembok. Assalamualaikum. Abi udah pulang. Dilihat mukanya rata. Ini kadang-kadang miscommunication. Istri sudah tersenyum melihat suami pulang kerja mukanya rata karena nggak tahu ilmunya. Kelihatan dari wajahnya nggak senang pulang ke rumah. Ada miscommunication. Bunda, kodrat laki-laki yang mempunyai 7.000 kata, apalagi seorang guru atau dosen, rata-rata laki-laki sudah menghabiskan kata-katanya di kantor, di kampus, belum sama teman-temannya. Begitu pulang udah kehabisan kata-kata. Apalagi pernah nggak Bunda SMS ke suami sore-sore hari, Papa di mana? Ini begini, anak-anak belum pada makan, begini. Jawabnya apa? Cuma 2 huruf. O dan K. Oke. TKS masih mending 3 huruf. Ini cuma 2 huruf. O dan K. Udah kehabisan kata-kata. Kalau Bunda tidak memahaminya tentang kodratnya laki-laki memang begitu. Bunda mau ganti suami juga begitu juga, laki-laki memang kodratnya. Mau cari lagi suaminya begitu. Memang sudah kodratnya begitu. Makanya jangan heran para suami kalau pulang ke rumah, Assalamualaikum. Abi, kita senyum. Lihat mukanya rata. Emang begitu laki-laki, Bunda. Tunggu durasi kurang lebih 10 sampai 15 menit. Pantang bagi seorang suami ketika pulang, terus Bunda nggak pakai senyum, terus ngomong blak-blakan. Oh begitu ya, sering pulang malam, kelihatan mukanya cemberut. Ngomong panjang lebar, itu laki semakin rata wajahnya. Ayah tahu nggak sih? Apa jawab ayah? Cuma sama HM. Karena memang sudah kodratnya kehabisan kata-kata. Cuma 7.000 kata yang Allah ciptakan per hari. Bunda, siapa di sini yang punya anak laki-laki? Ya. Otak laki-laki dan perempuan itu berbeda, Bunda. Bunda pernah nggak nanya? Selamat datang, Masya Allah. Ini ada sahabat saya, Masya Allah, luar biasa ya. Baru datang dari Solo. Sehat Bunda nih? Alhamdulillah sendiri. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Bunda yang baik. Sering traktir saya. Silakan Bunda juga kalau mau berbaik boleh. Bunda, pernah nggak Bunda tanya? Ketika anak Bunda pulang sekolah, yang laki-laki dan yang perempuan itu Bunda tanya. Bunda tanya anak yang perempuan. Oh, Dede baru pulang sekolah. Iya Umi. Oh Umi. Tadi di sekolah Dede belajar bikin kue donat. Ternyata bikin kue donat mengasihkan ya Umi, cerita panjang lebar. Itu perempuan, anak perempuan. Tapi kalau kita tanya anak laki-laki, kakak udah pulang sekolah. Apa jawabnya? Iya. Tadi belajar apa kakak di sana? Abang belajar apa? Apalagi kalau anak milenial. Bebek. Uminya apa itu bebek? Baik-baik saja.
Jawabannya singkat-singkat. Emang kodrat laki-laki begitu. Karena kodrat laki-laki ada sebuah hormon di dalam tubuhnya, terutama di otak sininya. Itu otak yang Allah ciptakan menampung hormon gentleman. Cool banget. Tuh. Kalau laki-laki umumnya, Bunda, ini mesti dipahami supaya kita mengerti kodrat masing-masing. Seorang laki-laki, kalau di tempat kerjanya itu selalu bersaing dalam konsep pribadi dirinya. Tapi Allah ciptakan sebuah wanita itu lemah lembut lentur. Sifat laki-laki paling demen rapat, berbagi konsultasi dengan teman. Tapi kalau sifat perempuan umumnya selalu mengajak. Bunda, di sini siapa yang suaminya suka majelis taklim? Ada. Alhamdulillah, unik. Langka dan alhamdulillah. Laki-laki jarang taklim, kenapa sih? Laki-laki paling gak demen kumpul-kumpul. Demennya selalu bersaing. Tuh. Makanya jangan heran kalau wanita ke majelis taklim nggak usah diundang pun dia datang. Kodratnya itu ngajak. Talim yuk. Dia nggak datang sendiri, malah ngajak temennya, nggak diundang, tapi ngajak. Apalagi kalau rame-rame datang ke mall. Lagi rombongan rame-rame, ada yang mau pipis, kebelet pipis. Pipis yuk. Ngajak. Bahkan toilet wanita, itu kan pakai bilik. Disekat. Masih bisa ngobrol. Udah belum, ntar dulu. Tapi kalau kodrat laki-laki enggak. Laki-laki kalau lagi rapat, lagi meeting, nggak mungkin ngajak temennya. Pipis yuk. Enggak. Gentleman, bangun, bangkit, jalan sendiri ke toilet. Makanya toilet laki-laki itu nggak pakai bilik. Karena pandangannya lurus ke depan, Allah ciptakan. Nggak kayak perempuan. Enggak. Gentleman, pandangan lurus ke depan, yang dihadapin tembok, nggak ngeliat kanan kiri. Itu bentuk toilet laki-laki. Oleh karenanya, Bunda, Allah menciptakan suatu pandangan laki-laki itu lurus ke depan. Coba Bunda tangannya jadi semua ke depan. Ya, ke depan begini. Kelihatan kan saya? Itu teman yang di samping kelihatan nggak? Yang sebelah kiri kelihatan nggak? Laki-laki mah enggak. Fokus ke depan. Pernah Bunda diajak boncengan sama suami? Entah itu motor atau mobil. Pernah kan? Bawel enggak? Pak, lihat kanan kiri. Karena memang Allah ciptakan mata ini untuk wanita itu kemana-mana. Bayangkan kalau ibu lagi goreng tempe sambil gendong anak, kadang-kadang masih bisa jawab WA. Ada tikus lari di bawah, wih tikus. Karena matanya itu kemana-mana. Memang begitu. Tapi kalau laki-laki fokus. Lagi bawa kendaraan, terus bawa mobil. Ada yang nyalip. Wah, laki-laki itu spontanitas refleks. Karena bawa istrinya, ingin melindungi istrinya, itu istri dibanting. Wah, karena ingin melindungi istrinya. Tapi apa kata istrinya? Iya, lagian papa matanya kemana sih? Ada yang begitu. Padahal suaminya ingin melindungi istrinya supaya tidak terjadi kecelakaan. Karena laki-laki pandangan fokus ke depan, tidak kemana-mana. Istri kadang-kadang miscommunication. Apa sih bawanya? Matanya nggak lihat kemana-mana. Udah mama bilangin, kanan kiri lihat.
Loh, wong yang nyalip kok orang, kok mama malah belain orang. Tadinya bunda mau ditraktir bakso nggak jadi. Kenapa malah belain orang? Ini yang kadang-kadang terjadi miscommunication. Seorang laki-laki, bunda, pernah ditraktir makan sama suami. Ini fakta. Bunda, kalau diajak makan satu meja, bunda itu jangan duduk di samping. Karena pandangan laki-laki itu lurus ke depan. Kalau bunda berada di sampingnya, mata laki-laki ngeliatin ibu-ibu yang di depan. Walaupun di samping itu bunda ngobrol, tapi pandangannya lurus ke depan. Beda kalau waktu masih baru-baru menikah. Dia rela untuk menoleh ke samping. Tapi kalau sudah berjalan bertahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, pandangannya lurus, fokus ke depan. Makanya bunda, kalau diajak makan, duduknya di depan. Supaya yang dilihat itu bunda. Pantang bagi seorang laki-laki, baik ayah maupun anak laki-laki, kalau bunda ingin berbicara, ingin menasihati atau curhat, itu menatap wajahnya. Ini bunda mau kasih tahu anak bunda. Jangan dilihatin wajahnya. Nak, lihat mata. Matamu lihat ke sini, nak. Itu anak laki-laki begitu ngelihat mamanya, begitu tatapan, itu matanya kemana-mana. Karena memang kodratnya begitu. Laki-laki tidak kuat menatap. Matamu ke sini, nak. Matamu ke sini. Dilihatin lagi mamanya. Begitu tatapan. Itu laki-laki. Begitupun suami. Kalau ingin berbicara sama suami, kalau mau dilihatin wajah bunda, Abi, tunduk aja. Ambil pegang apa di bawah. Abi. Ya, kenapa? Abi, oh ini kan ulang tahun pernikahan kita ya, Bi ya. Oh iya, Abi lupa. Iya, Bi, tapi matanya ke bawah. Jangan kita tatap. Dan ini sunnah Rasulullah yang terjadi di keluarga Rasulullah. Khadijah kalau berbicara melihat wajah suaminya itu tidak lama. Cuma melihat duduk lagi ke bawah. Ya Rasulullah, wahai suamiku. Tapi yang dilihat ke bawah. Karena memang laki-laki itu tidak suka ditatap. Dia sukanya menatap. Begitu bunda. Itu sudah kodrat. Dan bunda tidak boleh memaksakan diri. Oh kamu Abi harus seperti aku dong. Kamu harus bisa begini memaksakan diri. Bunda mau. Suami bunda kayak bunda semua. Begitu masuk pulang ke rumah. Assalamualaikum mama. Abi pulang. Jadi gemulai. Alay. Mau bunda suami gitu. Suami itu dikodratkan mempunyai hormon gentleman. Cool banget. Kalau bahasa kita sojaim. Memang begitu kodratnya. Nah, apa yang membuat keharmonisan rumah tangga itu? Cuma satu, bunda. Allah menciptakan ada sebuah hormon di antara pertengahan alis mata ini. Pas tepatnya di sini. Kenapa bunda kalau dulu orang dulu kalau pusing palanya sakit itu selalu diurut-urut. Kadang-kadang dikerok. Allah menciptakan sebuah hormon. Hormon itu terletak di sini. Itu hormon bahagia. Nah, bagaimana menciptakan hormon bahagia di sini? Cuma lewat senyum. Tadi begitu saya lihat Bunda Ning senyum aja. Wah, subhanallah, terlihat cahayanya. Cuma dengan senyum. Tapi senyumnya mesti full. Coba semuanya senyum. Saya mau lihat senyumnya. Senyum. Nah, sekarang kita belajar ilmu senyum. Senyum itu kalau full, kanan kirinya diangkat pipinya. Baru kita tahan sampai durasi
7 detik. Itu akan tercipta suatu hormon bahagia di sini. Ketika terciptanya hormon bahagia, dia akan mengalir ke sel-sel darah sampai tepat ke jantung. Tuh. Kan ada yang senyumnya juga berbeda. Assalamualaikum, Mama. Oh, Abi udah pulang. Senyumnya setengah. Pakai geleng-geleng. Ini kan berbeda. Abi pulang, senyum. Kan berbeda. Ini ada makna yang tersirat. Entah sebel atau senang. Senyumnya setengah. Apalagi apa ditahan lama. Suami melihat loh, senyum itu kok begini. Setengah doang. Artinya kebahagiaan pun itu nggak bisa tercipta. Karena senyumnya tidak tulus. Senyum yang tulus itu pipinya dua-duanya diangkat. Dan ketika kita senyum merasakan enak. Benar? Itu senyum tulus. Kenapa kita merasakan enak? Begitu Bunda tersenyum, Allah langsung berikan sebuah hormon kebahagiaan di sini. Letaknya. Setelah itu dinetralisir ke seluruh aliran darah sampai ke jantung sehingga Bunda emosionalnya itu stabil. Suami paling senang ngelihat istrinya senyum. Begitu pulang suami, Bunda bikin kopi, senyum. Baik Abi. Sekalian deh sama gorengannya, baik Abi, senyum aja. Sampai durasi 10-15 menit. Tuh. Sampai durasi 10-15 menit layani suami. Kalau mau curhat, tahan dulu. Mau ngomong sama suami, tahan dulu. Layani suami dulu dengan senyuman. Oh, suami bangga banget. Walaupun keadaan begitu pulang dari rumah mumet. Pekerjaan banyak problematika di kantor. Begitu ngelihat istrinya senyum. Langsung tadi otot-otot yang beku jadi lentur. Yang tadinya stres jadi ada bahagia. Itu hikmah dari senyum Bunda. Senyum seorang istri. Allah pancarkan cahaya senyum itu ke tubuh suami. Sehingga suami lagi keadaan stres pulang dari kantor. Menjadi lentur stresnya. Senyum. Abang udah pulang. Dedenya mana? Itu Bun, di belakang. Senyum melihat anak-anak. Semakin Bunda setiap hari menebarkan senyum di dalam rumah tangga untuk suami dan anak, itu pun mengajarkan senyum kepada keturunan kita yang menciptakan suatu cahaya di dalam rumah tangga dengan unsur senyum. Sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senyum itu adalah sedekah. Sulit nggak senyum? Semakin setiap Bunda, setiap detik atau setiap bertemu dengan siapapun tersenyum, Bunda melakukan sedekah terus. Fungsinya apa sedekah itu? Inna sadaqatal mar'i tazidu fil umri wa tadfa'ul bala. Sedekahnya seorang muslim itu dapat memanjangkan umur dan menolak bencana yang datang di rumah tangga. Cuma dengan senyum. Allah berikan keberkahan di rumah tangganya. Bunda, setelah Bunda tersenyum, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu di dalam rumah tanggamu. Terus tugasnya apa lagi? Untuk seorang bunda yang di rumah tangga, ajarkan anak-anakmu mengenal Allah. Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau
ibunya suka marah-marah, otomatis ajaran pendidikan ke anak-anaknya adalah marah-marah. Makanya jangan heran kalau anaknya kalau besar suka marahin orang. Karena memang pendidikannya dari orang tua seperti itu. Banyak anak-anak yang saat ini salah langkah. Kadang terjerumus narkoba, pergaulan bebas. Ini yang pertama harus diperbaiki adalah hubungan dengan orang tua. Bunda pernah nggak begitu ngajarin anak? Lagi kita ajari, tiba-tiba anaknya lapar. Lapar, Udah bang, dua ini lagi, dua soal lagi bang. Ayo bang terusin bang, nggak apa-apa dua soal lagi, nanti aja makan ya. Pernah ada yang begitu, anaknya lagi diajarin, sudah mau selesai, dia lapar. Bunda jangan terusin, kasih dia makan dulu. Bunda walaupun udah tinggal dua soal lagi, kalau anaknya lapar, itu mudeng. Nggak mau denger. Karena apalagi untuk anak laki-laki. Anak laki-laki itu lambungnya besar. Ketika dia lapar, sesungguhnya dia lapar udah 1 jam yang lalu. Walaupun tinggal sedikit lagi pekerjaan PR-nya, jangan diterusin. Nanti timbulnya yang terjadi pada anak adalah menahan emosionalnya. Setelah Bunda dipaksa anaknya untuk menyelesaikan 2 soal tadi, udah kerjakan tinggal dikit lagi, habis itu kamu mau makan, terserah makan apa aja, nanti mama traktir. Dipaksa. Dikerjakan sama dia. Jangan salah, 1 jam 2 kemudian, ketika ada suatu masalah dengan saudaranya, adiknya, atau abangnya, itu dia mewek-mewek. Karena emosional yang tadi ketahan. Mau makan, gak jadi. Apa yang terjadi kalau sudah terjadi anak itu, dia guling-gulingan. Biarkan. Jangan tambah dimarahin, tambah stres anaknya. Kamu itu nangis sejadinya berisik, gak enak sama tetangga. Anaknya malah dimarahin. Kodrat seorang anak. Ketika emosionalnya keluar, sebisanya dia mengeluarkan. Entah dia teriak, nangis, atau dia lempar-lempar benda. Itu sudah refleks. Apa yang Bunda lakukan? Liatin sambil istighfar. Biarkan sampai dia lelah. Setelah dia keluarkan energi emosionalnya, capek, baru kita ambil, kita peluk. Kita ajarkan tentang syariat agama. Nah, kalau marah, bagusnya istighfar. Kita kasih kata-kata, masuk. Kenapa? Energinya sudah habis. Mau ngelawan gak bisa. Udah lemes. Jangan sekali-kali ada anak namanya tantum. Bahasa kita. Anak yang luar biasa marahnya dia. Itu meluapkan emosi yang terpendam. Biarkan saja dia. Jangan kita nasehatin. Kasihan bundanya capek. Gak bakal didengar. Apalagi kalau dimarahin. Tambah jadi. Benar begitu, Bu? Kita marahin anak lagi marah-marah. Tambah nangis. Tambah marah-marah. Kenapa? Dia lagi meluapkan emosional. Begitupun suami, Bunda. Bun, suami kalau lagi marahin anaknya, jangan dibelain. Ada suatu problematika di sekolah, anaknya dinasihatin oleh ayahnya dengan komunikasi yang agak seperti marah lah. Padahal intinya ayahnya menasehati. Pantang bagi bunda itu untuk ngebantuin ngebelain anak. Jangan. Kenapa? Harga diri gentlemannya ketika bunda belain anak itu langsung down. Nak, kamu tadi sekolah kenapa? Kenapa kamu mukul temanmu? Itu kan nggak bener, nak. Emang ada masalah apa? Ibunya. Si papa marahin abang. Akhirnya yang berantem siapa? Biarkan. Bunda cuma di dapur ngeliatin aja.
Kalau semakin emosional ayah memarahin anak, biarin dulu, tahan, stop. Ngelihat lagi anaknya takut dimarahin lebih besar lagi, anaknya udah nangis saja, biarin. Sang ayah begitu. Karena pada dasarnya ayah sedang mendidik sesuatu kepemimpinan, leadership kepada anak. Biarkan. Nanti cenderung ketika dewasa, perilaku ayahnya akan ditiru oleh anaknya. Menasehati anaknya lagi. Karena ilmunya dapat leadership dari ayah. Bunda jangan ganggu-ganggu ketika ayahnya lagi menasehati seorang anak. Bun, saya mau tanya, siapa yang saat ini masih minta duit sama suami? Semuanya. Lanjutin, Bun. Teruskan. Setuju banget. Karena itu tugas laki-laki. Tapi kan ada, Bun, wanita karir yang kadang-kadang penghasilannya lebih besar dari suami. Suami itu paling demen kalau istrinya minta duit. Itu paling demen banget. Walaupun penghasilannya kecil, Bunda penghasilannya banyak, sekali-kali, ayah aku mau makan bakso loh ayah. Oh iya, yuk kita makan bakso. Kita lihat kapasitas suami uang. Cukup beli bakso kayak cukup. Itu suami demen banget. Tapi kalau Bunda terlalu mandiri, itu juga kurang baik. Mentang-mentang punya uang banyak, penghasilannya lebih banyak, jarang minta sama suami. Akhirnya suami kadang-kadang ngasih ke orang lain. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kerocek suami jatuh ke tangan orang lain. Kan banyak begitu, banyak wanita-wanita karir yang kadang-kadang salah kaprah. Bunda, ini yang kita bahas perilaku-perilaku yang terjadi miscommunication. Yang sesungguhnya kita harus mengerti antara seorang kodrat laki-laki dan kodrat wanita. Suami harus mengerti tentang keadaan perilaku istrinya. Istrinya pun harus memahami tentang perilaku suaminya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang saat ini masih sering cekcok dengan suami? Kadang-kadang seperti pom bensin, begitu kena api menyala-nyala. Masih seperti itu ada. Ini karena terjadinya miscommunication. Dan tidak sering tersenyum. Senyum, Bunda. Kalau mau komunikasi dengan suami, mesti tahu caranya. Semakin Bunda memahami perilaku suami, semakin Bunda memahami perilaku anak-anak Bunda, Bunda mudah untuk menetralisir apa yang tersirat hati Bunda untuk menyampaikan kepada mereka. Pahami perilaku suami, pahami perilaku anak. Oleh karenanya Bunda paling bagus di taklim ini. Undang orang-orang yang mempunyai ilmu parenting tentang masalah pendidikan anak dan bagaimana menciptakan rumah tangga yang bahagia. Karena Allah menciptakan halaqah taklim itulah untuk menambah pengetahuan kita. Taklim itu supaya kita bisa menata kehidupan lebih baik lagi ke depannya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan MT Amanah ini selama mengikuti taklim akan menjadi lebih baik rumah tangganya ke depan. Bunda, saya mau cerita sedikit yang terjadi di Jakarta. Ada orang Bekasi, sepasang suami istri punya anak satu. Belum lama istrinya meninggal, anaknya itu umurnya kurang lebih 7 tahun. Perempuan.
Istrinya meninggal, pada saat itu dapat kabar baik dari kantornya bahwasanya suaminya diangkat sebagai salah satu manajer di sebuah perusahaan. Antara gembira dan sedih perasaannya, pada saat itu dipanggil ke kantornya. Saat itu lagi masa berkabung. Sebelum berangkat ke kantor, itu direkturnya telepon. Mas, ini ada hadiah dari kantor berupa mobil BMW merah. Nanti ada salah satu sopir yang mengantarkan ke rumah Mas Rudi. Dalam masa berkabung datang tuh mobil mewah BMW warna merah, mobil baru, masuk ke garasi. Tuan disuruh bos menghadap ke kantor. Penting sebentar aja. Iya bos sih tahu katanya Tuan lagi berkabung. Tapi sebentar ada yang mau diomongin mengenai ada suatu bisnis yang perlu ditandatangani di kantor. Oh baik, berangkatlah suami. Di rumah itu cuma ada mboknya dan anaknya. Sebelum ayahnya berangkat ke kantor, dia pesan sama mbok, Mbok, di sebelah ada mobil baru. Tolong nama anaknya itu Marini. Tolong kakak Marini jangan sampai main ke garasi ya. Karena anaknya ini suka melukis, menggambar-gambar. Khawatir takutnya mobilnya digambar-gambar sama ayah. Baik Tuan. Nah, pergilah ayahnya. Begitu pergi, si Mbok bilang sama kakak Marini, kakak, Mbok mau ke depan ke tukang sayur, mau beli sayur. Baik Mbok, dikasihlah buku gambar dan pensil. Supaya anak itu ada kegiatannya. Dia melukis menggambar-gambar. Si Mboknya keluar, beli sayur ke tukang sayur. Lama Mbok itu. 10-15 ditungguin, nggak pulang-pulang. Ternyata Mboknya tuh ngobrol sama para pembantu-pembantu di tukang sayur itu. Si kakak keluar, Mbok, panggil-panggil. Keluar dari rumahnya. Nyampe dia ke garasi, Mbok mana sih ya? Dilihat, ada mobil baru. Wah, dilihat, bagus amat warnanya merah. Sampai ke depan dilihat, dia menginjak sebuah paku. Ada paku. Dilihat, ini kayaknya mobil ayah, mobil baru ayah. Wah, baiknya kakak gambar aja, biar papa itu senang. Dia pegang paku sudah bakaran, itu digambar mobil, dicoret-coret. Semua mobil itu dicoret semua sama kakak itu, sama kakak Marina. Mboknya datang, dilihat anaknya tuannya tuh main di garasi dan mobil sudah tercoret. Takutan mboknya. Aduh ya Allah, kakak Marini, aduh, kenapa kamu coret-coret mobil ayahmu? Ditarik lah. Dengan rasa kekhawatiran, itu mboknya ditaruh anak bosnya itu di sebuah kamar. Khawatir takut ketika pulang dimarahi. Ditaruh di sebuah kamar, gak lama ayahnya pulang karena laptopnya ketinggalan. Baru balik, Mbok, baru mau masuk pintu, dia menoleh ke garasi. Kenapa itu mobil? Wah dilihat, Allah katanya, itu mobil sudah coret-coret habis. Dia teriak dari garasi. Mbok! Wah, Tuan datang nih. Lari mboknya ke depan. Dia Tuan. Sini kamu. Siapa yang coret-coret itu mobil? Mboknya diem aja. Marini ya? Dia diem. Nangis. Gak kuat ngomongnya. Ayahnya lari. Marini. Di mana kamu? Ditoleh-toleh. Dapatlah di sebuah kamar mbok. Marinya enjoy saja. Lagi nyanyi-nyanyi kecil gitu ya. Ayahnya ke dapur. Ngambil sapu lidi. Nggak tanya lagi. Anaknya lagi nyanyi-nyanyi kecil. Disabet wajahnya sama. Kamu ini kurang ajar. Bos. Tepak di sini. Ini kisah nyata. Yang terjadi di Bekasi. Nggak puas ayahnya dipukuli tangannya. Kamu coret-coret mobil papa ya? Wah, dicoret-coret. Pukul.
Ampun papa, ampun papa, ampun papa. Anak kecil kan cuma bisa kalau ketika dihukum soleh orang tuanya cuma ampun, ampun. Ayahnya nggak puas, semua sekujur tubuh Marini itu berbekas oleh sapu lidi. Mboknya nangis-nangis. Udah tuan, kasihan. Udah tuan. Mbok kamu sudah saya bilang, jagain itu kakak, jangan sampai ke garasi. Iya maaf tuan, tadi saya keluar beli sayur. Terlampiaskanlah emosi ayahnya. Pergi lagi ke kantor. Setengah jam apa yang terjadi dengan Marini? Marini badannya kepanasan. Panas. Loh, kamu kenapa kak? Dia menggigil. Dipegang panasnya. Panas badannya. Telepon. Tuan, Marini panas badannya. Oh, kasih paracetamol aja. Itu di tempat P3K itu ada paracetamol. Kasih paracetamol. 1 jam, panasnya bukan turun, makin tinggi. Terus. Sampai menggigil, napasnya itu setengah-setengah. Tuan, kayaknya kakak Marini panasnya semakin tinggi dan menggigil dan napasnya itu setengah-setengah, tuan. Ayahnya berpikir, wah ada apa dengan anak saya? Bergegas ngomong sama bosnya, minta pamit pulang. Begitu pulang, melihat anaknya itu mukanya sudah pucat. Dilihat pegang tangannya itu panas sekali tinggi. Dibawa ke rumah sakit Cipto. Sampai di rumah sakit Cipto, ini ada tangan kanannya itu membiru. Begitu dianalisa oleh dokter, ternyata tangannya itu tetanus. Diakibatkan ada sapu lidi, kan ada sapu lidi yang ada bekarat coklat-coklat itu. Masuk ke celah tangan ini. Dan mengakibatkan tetanus. Membiru. Sampai 3 jam dokter mengatakan, Pak, anak bapak kalau mau selamat harus diamputasi tangannya. Supaya racunnya itu tidak menjalar ke tubuhnya. Kalau tidak diamputasi, anak ini akan meninggal. Bapaknya nangis gak karuan. Ya sudah dokter. Bagaimana terbaik menurut dokter? Dipotonglah tangan kakak Marini. Disuntik, dia nggak sadar, potong tangan. Selesai, kebuang, hilang 1 tangan. Begitu sadar, karena kakak Marini ini suka menggambar, dilihatnya begitu sadar, ada tembok besi. Dia mencari suatu alat untuk menggambar tembok. Begitu mau diambil, loh, dia sadar. Tangannya 1 kemana? Dia teriak. Yang teriak pertama disebut siapa? Ayah. Papa, tangan Marini mana? Kembalikan tangan Marini. Ayahnya di luar yang setengah tertidur pulas tuh kaget mendengar teriakan anaknya. Teriak-teriak terus, Papa, tangan Marini mana? Kembalikan tangan Marini. Marini mau melukis. Ayahnya di luar pintu nggak berani masuk. Nangis. Papa jahat. Mama, Papa jahat. Ngambil tangan Marini. Papanya nggak kuat, depresi. Lari ke kamar mandi, gantung diri. Itu terjadi di tahun 90-an. Masya Allah, akibat sebuah pendidikan Boleh nggak sih Ustadz marah-marah di rumah tangga? Atau di mana saja boleh sih nggak marah? Siapa yang setuju dengan statement ini? Ustadz, marah itu boleh, asal pada tempatnya. Siapa yang setuju? Ada? Oh tidak. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau mendapatkan hak surga. Marah adalah salah satu sifat iblis.
Kalau bunda menciptakan sifat iblis di dalam rumah tangga, itu akan mengakar dan berdampak buruk ke semua sektor, baik pendidikan, hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Itu yang tercipta kalau ibu sering marah-marah. Jadi bagaimana Ustadz kalau melihat anaknya susah banget diajarin, kadang-kadang dia nakal, apalagi laki-laki. Itu susah banget dibilangin. Kalau saya nggak marah-marah itu nggak bakal diperhatiin deh. Bunda, Allah menciptakan yang namanya akal. 375 ayat Allah menyinggung tentang akal yang diberikan di dalam diri manusia. Afala ta'qilun? Apakah engkau tidak berpikir, kata Allah. 375 ayat itu Allah sindir agar kita itu selalu berpikir, bukan disuruh marah-marah. Kita menghadapi suatu masalah pendidikan anak yang susah kita didik. Allah disuruh kita berpikir bagaimana solusi menghadapi anak yang susah didiknya. Otomatis setelah kita berpikir, kita mencari tahu. Entah kita ngobrol dengan teman atau ahli psikolog, itu Allah suruh berpikir, bukan disuruh marah-marah. Marah ada salah satu sifat iblis yang selalu membawa dampak buruk. Salah satu tadi cerita tadi awalnya dari marah-marah. Emosional tak terkendali. Banyak peristiwa orang yang marah-marah akhirnya berdampak bencana. Banyak terjadi pembunuhan, dibunuh istrinya karena marah-marah. Ada seorang suami menceraikan istrinya. Kenapa? Karena marah-marah. Karena sesungguhnya iblis tidak suka melihat rumah tangga yang bahagia. Jadi bagaimana tameng kita, Ustadz? Yang pertama adalah dirikan sholat di dalam rumah tangga. Dan bersabarlah untuk menetapi keadaan-keadaan rumah tanggamu. Sesungguhnya rumah tanggamu itu pasti selalu diuji sama Allah. Kenapa sih Ustadz masalah ini nggak kelar-kelar? Datang satu, datang lagi, masalah lagi di rumah tangga. Sesungguhnya Allah cinta kepada dirimu. Ketika Allah memberikan suatu permasalahan di dalam rumah tanggamu, Allah itu suruh berpikir bagaimana mengatasi masalah itu. Dan pasti Allah akan memberikan jalan keluar jikalau engkau mendirikan sholat di dalam rumah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jikalau engkau bertakwa kepadaku, wahai hamba-hambaku, aku berikan jalan keluar di setiap permasalahan. Jikalau engkau kesulitan ekonomi, rezekimu susah, aku berikan kamu rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Sesungguhnya ujian yang aku berikan kepadamu, sesungguhnya aku ingin engkau dekat denganku. Sekarang saya mau tanya, Bun, lagi punya uang banyak nih. Dompet lagi tebel, ATM lagi banyak banget angkanya. Terus Bunda habis sholat berdoa. Doanya paling cepat-cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umumnya seperti itu. Lumrah manusia banget. Namun ketika Bunda dompetnya lagi tipis, ATM angkanya 0 gitu ya. Udah gitu masalah dengan suami ribet, pendidikan anak-anak juga ribet, beli buku harga pada naik-naik, belum lagi ada pembayaran, ada iuran apa di sekolahannya, mumet pikiran. Itu beda doanya. Atina fid dunya hasanah, hampir nangis.
Maunya Allah kayak begitu, itu udah kodrat manusia. Kalau nggak dikasih beban, doanya itu cepet-cepet. Tapi kalau kasih di beban di hati, itu doanya pakai nangis-nangis, maunya Allah kayak begitu. Jadi kalau Bunda dikasih ujian dalam masalah, bersyukur, apa istighfar? Bun, kalau diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ujiannya berat banget. Bersyukur apa istighfar? Kalau Bunda mau diangkat derajatnya sama Allah, kalau Bunda ingin dicintai sama Allah, bersyukurlah dalam segala hal ujian. Oh begitu ya Ustadz? Ada dapat musibah, alhamdulillah. Allah naikkan derajat Bunda. Oh tuh hambaku. Aku uji dia. Dia bersyukur kepadaku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bunda siapa namanya Bunda? Masya Allah, apa ayatnya? Jadi kalau kita bersyukur ya Bun ya, Allah tambahin nikmatnya. Bukan ujian yang ditambahin. Allah berikan nikmat di dalam perasaan hati Bunda. Sesungguhnya ketika diuji, bukan mendapatkan kesusahan, tapi Allah bahagiakan hati. Sesungguhnya kebahagiaan itu berada di dalam diri. Boleh silakan harta berlimpah. Segala apa aja sada. Belum tentu bahagia di hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abul Fuqara, bapaknya orang miskin. Apakah Rasulullah tidak bahagia? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dengan 3 kurma, Rasulullah menangis, meneteskan air mata. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mungkin engkau mau makanan yang lain. Kami punya persediaannya. Oh tidak sahabat. Sesungguhnya tetesan air mataku bukan karena makanan yang kurma 3 biji saja. Tidak. Tapi ketika kurma itu aku makan, Allah beri kenikmatan yang luar biasa di dalam kurma itu. Ketika masuk, puas Rasulullah melayang-layang. Merasakan suatu nikmat. Betapa nikmatnya kurma itu. Ketika Rasulullah memakan sebuah roti gandum, cuma roti gandum, untuk mengganjal perut Rasulullah yang sudah keroncongan. Begitu dimakan roti gandum itu, Rasulullah meneteskan air mata. Orang melihat, ya Rasulullah, kami punya daging onta di rumah. Kami punya daging-daging dan aneka buah-buahan. Kami hadiahkan untukmu ya baginda Rasul. Oh tidak. Kami melihat Rasulullah memakan roti saja menangis. Khawatir Rasulullah merasakan bahwasanya tidak ada makanan yang lain. Oh tidak sahabatku. Sesungguhnya yang terjadi ketika aku memakan roti itu, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa di dalam roti. Sehingga Rasulullah menangis. Subhanallah. Begitu nikmatnya roti. Sesungguhnya kenikmatan itu berada di dalam rasa. Ketika Bunda sekalian diuji dengan kesedihan. Alhamdulillah Allah cinta sama saya. Bunda menangis. Cus, tetesan air mata. Karena dengan sebuah ujian itu terasa berat. Ketika Bunda menangis, itu tetesannya itu dapat memberatkan timbangan Bunda nanti di yaumil mizan, di pengadilan akhirat, ketika amalan Bunda itu ditimbang oleh pengadilan itu. Bunda dosanya segunung. Bunda pernah nangis. Ketika menangis itu diuji sama Allah, Bunda menangis karena Allah. Itu satu tetesan air mata bisa mengalahkan dosa Bunda yang segunung itu. Maunya Allah kayak gitu. Ketika Bunda itu diuji dengan kesedihan, permasalahan yang silih berganti. Rasulullah belum lahir aja udah diuji sama Allah.
Dalam kandungannya ibunya, ayahnya meninggal. Begitu keluar beberapa tahun, ibunya meninggal. Diasuh sama pamannya, pamannya meninggal. Berat ujian Rasulullah. Ketika menikah dengan Siti Khadijah, Khadijah ada seorang bangsawan, pebisnis hebat, wanita karir. Begitu menikah dengan Rasulullah, semua hartanya disedekahkan Rasulullah untuk jalan dakwah. Habis semua harta Khadijah. Sampai-sampai ketika Khadijah meninggal, tidak ada sehelai kain pun untuk menutupi jasadnya. Karena saking tidak ada barang benda pun di rumahnya. Namun Allah tahu. Khadijah itu begitu mayatnya itu nggak ada kain kafan di rumahnya. Allah ambil kain kafan dari surga. Kasih malaikat Jibril antarkan kepada Muhammad. Ini kain kafan dari surga untuk menyelimuti tubuh istrimu. Masya Allah. Sebelum meninggal, Khadijah pun berpesan kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, andaikan aku sudah meninggal dan dikubur. Engkau lagi berdakwah, ingin menyeberangi sungai. Kalau engkau tidak mendapati jembatan, ambil tulang-tulangku untuk menjadi jembatan itu. Insya Allah. Peristiwa keyakinan Khadijah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang sangat luar biasa. Ketika nanti di padang mahsyar seluruh umat manusia berkumpul, wanita pertama yang masuk surga tanpa dihisap adalah Khadijah. Mudah-mudahan bunda sekalian dapat mengikuti seperti Khadijah. Sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan engkau wahai manusia hanya semata-mata untuk menyembah kepada Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Sesungguhnya aku uji engkau dengan perhiasan dunia. Namun ketahuilah, dunia itu hanya sebagai sandiwara dan sendagura belaka. Jadikan perhiasan dunia ini untuk menjembatani kita, untuk beribadah mendekatkan kepada Allah. Bunda punya mobil, punya harta yang berlimpah, jadikan itu semakin mendekat kepada Allah. Bunda kalau ingin dekat sama Allah, rumah tangganya bahagia, Allah jadikan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah. Bunda sekalian, hilangkan di dalam hati bunda rasa dengki, rasa sombong, rasa angkuh, hilangkan itu semua. Jadilah manusia, jadilah istri yang baik. Insya Allah, Allah berikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadilah seorang ibu yang menjadi guru terbaik anak-anaknya. Jadilah seorang bunda yang salihah, yang dilihat oleh anak-anaknya. Oh, mamaku tuh soleha banget. Cuma itu yang bisa bunda perbuat. Bunda tidak bisa merubah karakter anak menjadi baik. Sesungguhnya karakter itu sudah Allah takdirkan menjadi seperti itu. Bunda hanya bisa berikhtiar. Jangan maksain anak untuk jadi dokter. Bunda cuma bisa menyampaikan yang baik bagaimana menurut Quran. Ajarkan anak-anakmu mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, ceritakan tentang kisahnya Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Itu saja yang perlu pendidikan dasar anak-anak
kita. Karena pendidikan dasar anak ketika kita berikan masukan tentang agama, itu akan menjadi pondasinya ketika dia dewasa. Ada dasar agamanya. Bun, sering nggak kalau sholat di rumah berjamaah sama anak? Tanamkan itu. Ketika anak itu baru bisa berjalan, suruh anaknya ikut berjamaah bareng ayahnya ke masjid. Biasakan. Nah, ikut ayahmu ke masjid, nak. Suruh anaknya. Kenapa bukan ayah yang nyuruh? Guru di dalam rumah tangga pertamanya adalah ibu. Al-ummu madrasatul ula. Bun, jam berapa? Ya? 11? Oh iya. Sudah kelewatan ya. Oke, Bun. Terakhir, Bun. Saya akan memberikan sebuah amalan yang dapat menentrapkan hati Bunda dan menjadi tameng bagi Bunda. Kalau ada rasa sombong masuk ke dalam diri Bunda, itu mental kembali keluar. Ada orang yang jahat sama Bunda, itu mental lagi keluar. Ada rasa sombong yang mau merasuki tubuh Bunda, itu mental lagi keluar. Oh, amalan apa itu, Ustaz? Ada salah satu amalan zikir yang Allah cintai banget. Zikir apa itu, Ustaz? Ayo. Sekarang Bunda luruskan kakinya. Punten. Luruskan, goyang-goyang biar gak kesemutan. Kan pegel Bun ngelipat begitu. Ya. Pegang dengkulnya. Urut-urut dulu. Urut-urut. Kepuk-kepuk pahanya. Supaya tadi darah yang beku itu mengalir. Ketika nanti Bunda keluar itu enggak semutan. Ketika Bunda berdiri itu enggak semutan. Nah, coba luruskan kakinya. Kan uratnya kan kaku ya. Iya, luruskan. Kepok pahanya. Supaya urat sarafnya itu dia lentur kembali. Angkat tangannya ke atas. Dua-duanya goyangkan. Agak kencang. Pelan, kencang. Pegang dengkulnya. Putar-putar, urut-urut. Kepuk lagi pahanya. Agak kencang. Angkat lagi tangan ke atas, goyang-goyang. Pegang dadanya. Turunkan wajahnya. Sambil berzikir dalam hati. Bunda dengarkan detak jantung Bunda. Dengarkan detak jantung. Sambil berzikir dengarkan detak jantung. Ya, alhamdulillah. Buka kembali mata Bunda. Silakan duduk, rapikan kembali. Bun, itu yang tadi namanya zikir khafi, Bun. Zikir rahasia. Zikir sir. Apa sih kegunaannya Ustaz zikir seperti itu? Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan rahasia. Bunda sodako nggak dilihat orang, Allah senang banget. Secara sembunyi-sembunyi sodako. Allah berbuat kebajikan orang lain nggak tahu, itu Allah cinta banget. Dan Allah paling suka kalau zikir yang lain nggak tahu, bahkan setan pun nggak tahu. Itu zikir dalam hati. Namanya zikir khafi. Zikir tertinggi di antara zikir-zikir yang ada. Namanya zikir khafi. Sebut Allah dalam detak jantung Bunda. Apa fungsinya? Sebagai tameng hati. Sesungguhnya Allah itu tidak ngelihat baju Bunda, wajah Bunda cantik apa enggak. Allah enggak lihat. Yang Allah lihat hati Bunda. Kalau sering berzikir hati, menyebut asma Allah dalam hati, kalau itu diistiqomahkan, yang pertama Allah akan menaikkan derajat Bunda. Yang kedua, Allah jadikan tameng hati Bunda dari rasa was-was. Baik itu dari godaan teman maupun dari godaan syaitan.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bikin rasa was-was bunda itu teman bunda, sahabat bunda, dan setan. Kalau bunda sering berzikir Allah Allah dalam hati bunda, itu jadi tameng. Ketika bunda dirasuk ke emosi, itu terkontrol emosionalnya. Ada bunda ditimpa suatu ujian, Allah berikan tameng, Allah masukkan cahaya kesabaran di dalam hati. Itu manfaat dari zikir hobi. Manfaat yang paling nikmat ketika bunda dalam sakaratul maut. Bun, kalau sudah mau meninggal dalam keadaan sekarat, itu kita nggak bisa ngomong. Pergerakan tangan udah saraf-sarafnya sudah mati. Yang hidup apa? Detak jantung doang. Kalau bunda sering istiqomah membaca Allah dalam hati, ketika sakarat Allah bunda berzikir dalam hati, Allah, Allah, nyawa melayang sampai kerongkongan bunda masih berzikir, Allah, Allah, Allah. Seiring nyawa melayang, bunda berzikir Allah, maka bunda dapat kunci surga. Jadi ketika ada orang meninggal, terus kenapa Rasulullah selalu bilang kalau ada yang mau meninggal, ditalkin. Jeng, nyebut. Jeng, nyebut. Mau dia bilang beribu kali, kalau tidak terbiasa, hatinya dibasahi dengan zikir, itu sangat sulit. Allah ajarkan salah satu triknya, zikir hobi. Baik bun, ditutup dengan doa bun. Ya. Marilah kita sama-sama berdoa sebelum menutup taklim ini. Semoga Majelis Taklim MT Amanah selalu Allah berikan kemudahan dalam mempenata rumah tangga. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina ya Allah, hayyu wa qayyum yarzuqu syawwa wa qawlu bismillahirrahmanirrahim. La haula wala ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dalam menata rumah tangga kami menuju rumah tangga yang sakinah. Ya Allah, manakala Engkau menguji kami, ya Allah, jadikan ujian itu menjadi peningkatan keimanan kami. Ya Allah, manakala ujian itu sulit bagi kami, ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki suami kami, ya Allah. Ketika ia keluar rumah, ya Allah, hamba memohon kepadamu,